Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Listia Aprilia, Prodi Akuntansi kelas B, NIM 21020200058. Di sini, aku ingin memaparkan sedikit mata kuliah agama tentang syariat Islam. Di sini, ada yang tahu gak apa itu syariat Islam? Pernah gak sih kalian mikir, kenapa kita harus tahu tentang syariat Islam? Oke, mari kita bahas. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka, oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Pemahaman makna ini didukung dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asasara dan perkara yang masuk dalam kategori purusara. Asasara yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada purusara, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia, kecuali diterima ulul amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Lalu yang kedua ada hadis, macam-macam hadis. Pertama, hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif, dan keempat hadis maudhu. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam ijtihad, pertama ada ijma, kedua ada qiyas, ketiga maslahah, keempat urf. Hukum Islam mempunyai dua sifat. Yang pertama ada al-sabah, yang kedua ada al-tathawur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.